Shalom, selamat pagi rekan-rekan pemuda. Puji Tuhan kita boleh kembali bertemu di hari ini, Senin 21 Maret 2022. Mari kita bersatu di dalam doa sebelum kita memulai perenungan pada pagi hari ini. Allah Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan surga, terima kasih ya Bapa, kami mengucap syukur kepadamu atas hari baru dan kesempatan yang baru yang Kau berikan kepada setiap kami ya Tuhan. Pada saat ini kami anak-anak-Mu Tuhan mau membaca dan juga merenungkan kebenaran firman-Mu sebelum kami memulai aktivitas kami pada hari ini. Kami mohon bimbinglah, tuntunlah kami ya Tuhan, agar kami boleh senantiasa berjalan seturut dengan kehendak-Mu dan kami boleh benar-benar mengerti akan firman-Mu yang akan kami baca dan renungkan ini, biar kami boleh senantiasa setia melakukannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Inilah ya Tuhan doa kami yang jauh daripada sempurna. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ya rekan-rekan pemuda, bacaan kita pada pagi hari ini terambil dari 2 Tawarik pasal 16 ayat 1 sampai 6. 2 Tawarik pasal 16 ayat 1 sampai 6 yang menyatakan Perjanjian Asa dengan Aram. Pada tahun ke-36 pemerintahan Asa, majulah Baesa Raja Israel hendak berperang melawan Yehuda. Ia memperkuat Rama dengan maksud mencegah lalu lintas kepada Asa, Raja Yehuda. Lalu Asa mengeluarkan emas dan perak dari perbendaharaan rumah Tuhan dan dari perbendaharaan rumah raja, dan mengirimnya kepada Ben-Hadad, Raja Aram yang diam di Damsyik dengan pesan, "Ada perjanjian antara aku dan engkau, antara ayahku dan ayahmu. Ini kukirim emas dan perak kepadamu. Marilah, batalkanlah perjanjianmu dengan Baesa Raja Israel, supaya ia undur daripadaku." Lalu Ben-Hadad mendengarkan permintaan Raja Asa. Ia menyuruh panglima-panglimanya menyerang kota-kota Israel. Dan mereka memukul kalah Iyon dan Abel-Maim dan segala tempat perbekalan kota-kota di Naftali. Segera sesudah Baesa mendengar hal itu, ia berhenti memperkuat Rama. Ia menghentikan usahanya itu. Tetapi Raja Asa mengerahkan segenap orang Yehuda yang harus mengangkat batu dan kayu yang dipergunakan Baesa untuk memperkuat Rama itu. Ia mempergunakannya untuk memperkuat Geba dan Mispa. Demikian pembacaan Alkitab. Dari sejarah masa lalu, kita banyak menimba pelajaran berharga. Di antaranya banyak perselisihan atau permusuhan dapat diatasi tanpa harus dengan kekuatan fisik, tetapi dengan kekuatan diplomasi. Diplomasi adalah seni dan praktik bernegosiasi oleh seseorang yang disebut diplomat. Kebanyakan mewakili suatu negara atau organisasi untuk tujuan tertentu yang ingin dicapai, baik dalam bidang ekonomi, politik, juga keamanan. Banyak peperangan dibatalkan atau berakhir karena adanya diplomasi. Ketika Baesa Raja Israel bersekutu dengan Ben-Hadad, Raja Aram, hendak menyerang Yehuda, maka Asa, Raja Yehuda, segera melakukan diplomasi dengan Raja Aram. Ia memberi hadiah emas dan perak dan mengajak Ben-Hadad mengingat perjanjian yang pernah terjadi di masa lalu di antara kedua kerajaan itu. Hasil dari diplomasi itu menggembirakan. Ben-Hadad, Raja Aram, tidak jadi bersekutu dengan Israel menyerang Yehuda. Sebaliknya, ia memerintahkan pasukan Aram menyerang Israel. Maka luputlah Yehuda dari kehancuran. Kemampuan diplomasi Asa ini tentu tidak terlepas dari pertolongan Tuhan. Jika diperhadapkan dengan ancaman, jangan panik. Tidak perlu angkat senjata atau bersikap kasar, tetapi belajarlah berdiplomasi dengan mengedepankan hikmat dari Tuhan. Sebagai pemuda gereja, hendaknya tidak menyelesaikan masalah dengan emosi atau kekuatan fisik. Upaya diplomasi perlu kita lakukan
walau itu saja tidaklah cukup. Kita haruslah tetap memohon pertolongan Tuhan. Berilah ruang bagi Tuhan berkuasa dalam hidup, karena kehadirannya menyertai dan menolong kita dapat mengatasi masalah atau ancaman yang kita hadapi. Apa yang Anda lakukan menghadapi kekuatan musuh yang mungkin saja bersekutu meneror hidup Anda? Memang tidak mudah menghadapi ancaman, tetapi jangan panik atau menyerah. Mintalah hikmat Tuhan dan belajarlah berdiplomasi. Bersama Tuhan menangkanlah pertempuran Anda tanpa kekerasan. Demikian renungan kita pada pagi hari ini. Mari rekan-rekan kita bersatu di dalam doa. Allah Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan surga, terima kasih, syukur kami naikkan kepadamu Tuhan untuk firman-Mu yang baru saja boleh bersama kami dengarkan dan renungkan. Kiranya Tuhan melalui perenungan pada pagi hari ini, kami makin senantiasa diingatkan Tuhan untuk tidak menyelesaikan permasalahan ataupun tantangan dengan menggunakan kekuatan fisik saja atau dengan mengikuti emosi yang kami rasakan ya Tuhan. Melainkan kami boleh senantiasa memohon bimbingan dan hikmat daripadamu Tuhan, serta menyelesaikan permasalahan yang kami hadapi dengan berdiplomasi seturut dengan kehendak-Mu ya Tuhan. Inilah ya Tuhan doa kami yang jauh daripada sempurna. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin.